Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu nggak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita nggak gampang nyesek, kita nggak gampang stres, kita nggak gampang nyimpen, nggak gampang sakit punggung kita. Kalau udah lapang dada, kami turunkan beban-beban kamu. Kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon, salah satu yang paling penting. Syarat menjadi orang yang penyabar bukan sering mendengar wawasan tentang sabar. Baru disebut orang yang penyabar bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar. Orang yang penyabar itu adalah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu. Baru disebut penyabar. Walaupun kadang dia nggak tahu ayatnya, walaupun dia nggak hafal hadisnya, walaupun dia nggak tahu wawasan dan ceramah dengan materi tentang sabar, tapi bisa jadi dia lebih penyabar daripada kita yang duduk dalam majelis ilmu tentang bab sabar. Makanya kita butuh terus untuk belajar sabar, di-refresh lagi dengan kajian-kajian kayak gini. Mudah-mudahan dengan sifat sabar kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita percaya sama Allah, kita menjadi orang yang ikut kehendak Allah, ikut syariat Allah, ikut maunya Allah kayak gimana. Kita yakin, kita serahin urusan hidup kita kepada pengaturan Allah. Kita nggak khawatir diatur sama Allah. Kenapa? Karena kita percaya. Kita pakai Google Map, kita percaya kita nggak akan nyasar. Kita percaya kita akan sampai tujuan di waktu yang udah disebutkan di situ. Kita percaya. Kenapa ke Allah kita nggak kayak gitu? Percaya sama Allah. Makin kuat kita percaya sama Allah, semakin kita berkurang rasa khawatirnya. Kalau ada rasa khawatir dan bingung, pasti ada ragu kepada Allah. Kita boleh bilang saya yakin sama Allah, tapi nyatanya nggak cukup dengan lisan, dibuktikan itu di sini. Pembuktian itu ada di hati kita ketika kita ada masalah. Seberapa mudah kita tenang ketika ada masalah bahwa Allah Maha membantu, Maha menyelesaikan. Di situ kita akan tahu kita ini imannya kayak gimana. Ke azan saja tidak peka, bagaimana ke istri nantinya? Jangan mau menikahi suami yang sholat saja ditinggalkan, teteh pasti juga ditinggalkan. Apa jaminan teteh laki-laki teteh bakal setia kalau sholat saja sudah beraninya tinggalkan? Makanya agamanya penting. Kiranya games itu mengganggu kehidupan kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tekan yang lama, uninstall. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan min husni islami ma'ri tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim itu dia meninggalkan segala sesuatu yang gak bermanfaat. Bukti keseriusannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat, kebaikan orang lain sama diri kita dan keburukan kita sama orang lain. Ini harus diingat baik-baik. Dan dua hal yang harus kita lupakan, kebaikan kita sama orang lain dan keburukan orang lain sama kita, lupakan supaya ikhlas. Ada di sini anak-anak perempuan yang akhirnya bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, ada nggak? Ada ya? Boleh tunjuk tangan, mau lihat wanita-wanita kuat dan hebat itu. Masya Allah. Di saat anak-anak muda di luar sana sibuk dengan dirinya sendiri, tapi teman-teman memikirkan adiknya, memikirkan orang tuanya. Masya Allah. Semoga Allah ganjar sebagai wanita yang salihah dan mendapatkan pahala yang besar atas keikhlasan dari teman-teman semua dan atas baktinya kepada orang tua. Masya Allah. Baik, tadi saya katakan bahwa ketika wanita-wanita kuat ini bekerja, memiliki penghasilan sendiri dan kemudian membantu perekonomian keluarganya, dia dapat dua pahala. Pahala silaturahim karena mendamaikan atau membuat erat hubungan kekeluargaan, dan kedua adalah pahala sedekah. Sombong di hadapan orang sombong itu boleh teman-teman sekalian ya. Tapi maksudnya sombong dalam hal di depannya saja, tapi hati kita tawadu, tetap hati kita rendah hati. Tapi kalau memang orang ini luar biasa sombongnya,
sangat luar biasa, boleh saja sombong di depan orang sombong supaya dia menyadari akan kesombongannya, ya boleh saja supaya dia tahu bahwa di atas dia masih ada lagi yang lebih hebat, boleh saja. Tapi setelah kita doakan dia diam-diam, kemudian setelah kita nasihati dia pelan-pelan, kalau ternyata masih begitu, silahkan. Sombong di depan orang sombong itu diperbolehkan, tapi sombong untuk mengingatkan dia bahwa di atas langit masih ada langit. Wallahu a'lam. Dan para gadis, jagalah kesucian dirimu, kemuliaan dirimu, kelak kau akan diberikan laki-laki yang baik sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nur 26. Perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik, perempuan keji, laki-laki keji untuk perempuan yang keji. Jaga kemuliaan dirimu, kesucian dirimu, engkau mahal teman-temanku. Engkau mahal dan engkau berharga. Jangan sampai engkau rusak kesucian dirimu dengan perkara hawa nafsu yang cuma beberapa saat saja. Kita menjadi wanita baik dan laki-laki baik pun akan datang kepada kita. Allah melihat tatkala kita berbuat dosa. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan tatkala kita berbuat dosa. Mungkin tetangga kita tidak mengetahuinya, mungkin istri kita tidak mengetahuinya, tapi Allah Jalla Jalaluh, innallaha kana 'alaikum raqiba. Lalu engkau merasa aman dari azab Allah? Sebagian kita sampai hari ini dengan umur yang sudah lanjut nggak pernah tahu dengan kalender yang ditetapkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, pantas kalau kita menjadi ekor. Ingat, tidak semua yang berkilau itu emas. Allah tetapkan 12 bulan itu. Dimulai dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Sekarang kita berada di akhir Jumadal Ula. Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu kalender umat Islam. Bagi yang muslim, diharapkan menghafal kalender itu sehingga dia tahu kapan bergantinya tahun umat Islam. Orang-orang yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang membangun cintanya di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat jamaah, ada orang yang kecintaannya karena sama-sama satu partai, karena sama-sama satu ormas, karena sama-sama satu hobi. Ada yang hobinya touring, udah cinta semua kawan-kawannya di sana. Karena kesenangan, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kadangkala kalau sudah kita cinta karena kelompok jamaah, di tempat lain ada yang lebih bertakwa, kita nggak suka. Kenapa? Oh, beda partainya. Loh, ini satu partai tidak sembahyang, engkau cinta? Ya apa Ustaz? Semua yang cintanya tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kelak hari kiamat akan bermusuhan, akan saling melaknat mereka pada hari kiamat. Bahkan ada anak SD bertanya, Ustaz, kenapa saya mesti sholat? Bukankah yang nggak sholat juga pintar? Mau jawab apa? Kita sampaikan syarat pintar bukan sholat, syarat pintar belajar. Kamu nggak sholat pun kalau belajar kamu pintar. Sholat itu membuat ilmu kamu lebih pintar dan lebih bermanfaat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma sekedar pintar, non muslim banyak yang pintar. Tapi kalau kamu sholat, kepintaran itu menjadi berkah dalam pandangan Allah, nilainya lebih baik dan bermanfaat dalam kehidupan kamu. Lalu kita tunjukkan orang-orang pintar yang menjaga sholatnya dari mulai awal sampai akhir, dan kita bandingkan dengan orang pintar yang tidak sholat, bagaimana hidupnya. Dan di situ dia mulai paham, oh begini ya, Masya Allah. Ketika pelan-pelan dia mulai dekat dengan Islam, dan alhamdulillah tidak sedikit yang kemudian menghafal Quran, jadi penghafal Quran dan cukup baik dalam ibadahnya. Saya mau menggambarkan di sini. Jadi ini bagian pertama. Jadi kalau orang kemudian menjadi yuhawidanihi, berperilaku seperti Yahudi, yunasranihi, pindah ke Kristen misalnya, au yumajjisanihi, pindah bahkan ke animisme, ada yang ateis dan sebagainya, itu bukan fitrahnya, itu pengaruh lingkungan kehidupan yang ada di sekitarnya. Hari ini banyak kita melihat orang menyepelekan, masih hidup pun orang tuanya diletakkannya di panti jompo. Begitu juga dengan anak yang tak berbakti kepada orang tua, melakukan perbuatan yang dilakukannya itu adalah akan menjadikan hidupnya bergelimang air mata, tak pernah menempuh kebahagiaan. Ada satu dosa yang dibalas Allah di dunia dan di akhirat tetap dapat. Jangan heran kita kalau ada orang pecandu narkoba di dunia hidupnya tenang. Jangan heran kita kalau lihat ada orang pemabuk pezina di hidupnya di dunia tenang. Tapi ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Maka orang yang melawan orang tua, di dunia dia tak akan pernah mencium kebahagiaan. Di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang durhaka di dunia susah Pak Ustadz, ya? Di akhirat nanti dapat lagi. Betul.
Kenapa sudah di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia itu baru DP-nya aja. Nanti di akhirat barulah dia dapat lengkap fullnya. Maka kalau mau hidup bahagia, berbaktilah kepada orang. Hei yang menginginkan surga, bukankah saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cita-cita Anda masuk surga? Ternyata modal untuk ke surga bukan pekerjaan keras Anda itu. Modal untuk ke surga bukan mobil Anda itu. Modal untuk ke surga yang kita inginkan dan kita yakini itu adalah semua pekerjaan Anda yang Anda niatkan sebagai ibadah itu. Pertanyaan saya, dari handphone yang bagus yang Anda pakai itu, yang sering dipakai upload, sering dipakai merekam kajian, sering dipakai tayangkan foto-foto Anda, pertanyaan saya, berapa kali Anda mengupload status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat handphone itu? Berapa kali handphone Anda mengingatkan waktu sholat Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan bacaan Quran Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan zikir Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang Anda akan bawa ketika menghadap kepada Allah bukan handphonenya, tapi nilai ibadah yang melekat pada handphone itu. Jadi kalau sampai hari ini orientasi kita hanya untuk kerja, dunia, antum kaya, dunia, miskin urusan akhirat. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Lihat baik-baik, orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran, tempatnya neraka jahanam, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah. Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas, fisiknya kelihatan sholat tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Quran surah keempat ayat 140, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Sholat, ayo kita sholat sebelum disolat. Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia, istrinya sama gurunya. Di kaplingnya surga itu. Memang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustaz, saya ini semua minuman sudah saya minum, semua perempuan sudah saya rasa, dari Afrika sampai Eropa. Ente taubat apa bangga? Dosa kok bangga? Ini yang taubatnya diterima Allah SWT. Rasa takut kepada Allah. Kalau memang Anda memposting karena Allah, Anda tidak usah gelisah di saat dikatakan Anda sok alim. Oh, dibilang begitu aja kenapa Anda susah? Yang susah itu berarti Anda kurang tulus dalam menyebarkan. Oh, dibilang sok alim kok. Berarti dibilang sok alim itu artinya kamu itu gak bener gitu loh kan. Oh, dibilang begitu aja kok susah kan. Yang tahu kan Allah. Kalau Anda ikhlas, Anda akan tenang, gak usah mikirin begitu. Gara-gara dia bilang sok alim, aku capek. Jangan capek. Berarti Anda pengen dibilang, oh alim, Masya Allah, luar biasa, begitu. Alhamdulillah dibilang sok alim, koreksi buat kita. Mungkin kita memang sok alim. Jadi, tanda ketulusan Anda dalam share, menyampaikan kebenaran, Anda tidak pernah goyah di saat Anda diolok seperti itu.
Karena Anda inginnya ridha Allah, bukan ingin disanjung manusia. Berarti kalau Anda seperti itu, diam-diam tanpa Anda sadari, Anda pengen disanjung manusia, bukan disanjung Allah. Pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua gitu kan. Terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya. Yang lucu ini orang tuanya. Pamit ya om, ya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Lah iya. Laki-laki datang terus jemput sama-sama. Pulang jam 12 malam, oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung. Gitu kan? Nggak boleh sama sekali, haram. Semua tujuannya ke zina. Maka istighfar dulu. Silakan pacaran sampai capek setelah nikah. Sampai capek. Hamil 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Punya anak banyak, pahalanya banyak. Kalau nanti ditimpa musibah, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Gelisah, tidak ada yang menenangkan selain Allah. Rumah tangga bermasalah, tidak ada yang membulak-balik hati selain Allah. Rezeki kurang, tidak ada yang bisa membayarkan hutang dan membuka pintu rezeki selain Allah. Kalau kita ditimpa sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Hakul yakin harus begitu. Everybody should get used to fail, but not get used to be accepted by other people. The thing I learned is that don't give up. My opportunity has not come yet. When everybody complain, that is the opportunity. Tak bisa baca Al-Quran karena alasannya masih buta huruf atau berbata-bata. Jangan khawatir, ada berita gembira. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sambil berbata-bata dalam bacaannya, apa dapatnya? Apakah dosa karena berbata-bata? Kesulitan dalam membaca, apakah itu dosa? Kata Rasulullah SAW, tidak, itu 2 pahala. Falahu ajran. 1 pahala karena dia mau membaca, 1 lagi karena kesusahan dan kesulitan yang dia hadapi saat membaca. Mohon maaf, tidak bisa baca sama sekali. Alhamdulillah masih bisa simak, dengar. Biasanya kita sopannya ke orang yang kita anggap lebih, ke yang kaya, yang penting kita sopan. Tapi ke yang dianggap lebih rendah dari kita, kita jadi tidak sopan. Nah itu tuh, harusnya kita sopan ke siapa saja. Kalau kita hormat ke orang, ke yang duafa, yang punya keterbatasan, yang apapun, kita sama. Kalau ngebeda-bedakan, kita sedang ada ketakaburan pada diri kita. Bahwasanya dia berlebihan. Tentunya Anda, kalau sudah Anda mengatakan berlebihan, Anda tidak perlu lagi berharap pada dia. Dia berlebihan. Tapi setelah mengatakan dia berlebihan, di sisi lain Anda masih berharap. Sebetulnya Anda jangan-jangan sudah terlanjur mencintai dia, sehingga biarpun dia tidak layak untuk Anda ingin paksakan dengan dia. Ini kesalahan. Anda telah menjatuhkan cinta. Itu bukan sekedar kagum saja. Kalau kagum begitu mudah untuk dialihkan. Masih banyak selain dia, kan begitu. Tapi kalau sudah terlanjur mencintai, lihat betul gula Jawa rasa coklat. Kalau Anda pakai kontrol akhlak, aneh. Anda sendiri sudah bisa mengatakan bahwasanya dia berlebihan. Artinya membuat nek deh. Anda nggak senang, Anda nggak nyaman, nah, kan? Kenapa Anda masih mengharap dia? Mungkin Anda sudah terlanjur mencintai. Itulah bahayanya, cinta sebelum waktunya. Anda tata hati Anda sendiri dengan akal sehat Anda. Maka sering kami sampaikan, jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akal pikiranmu yang membukanya. Jangan biarkan hatimu yang membukanya. Ini berbahaya sekali. Bisa menjadi tiba-tiba mencintai tanpa kriteria. Pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah nggak pernah bilang belum selesai juga masalah yang kemarin. Nggak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh masalah nggak beres-beres. Allah nggak pernah ngomong kayak gitu kan? Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihajah, ada nggak di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini. Hal min taib,
adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah nggak berjasa dalam hidup kita. Masih kita bilang kita nggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuman pastikan jangan mati dalam keadaan pacaran. Masalahnya, tahu nggak matinya kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terima kasih banget selama ini kamu udah nemenin aku. Bukan aku nggak ngehargain kamu, tapi aku mau hijrah. Aku mau belajar menjadi lebih baik. Tapi nggak harus kita selalu bersama, kita saling doain aja. Justru yang jelasin aja. Kalau dia ngebalas sudah nggak usah dibalas lagi. Tekan yang lama, hapus, blok. Udah aja di blok. Udah. Nanti kalau terus-terusan dibalas jadi iba lagi, kita udah jadian lagi aja yuk. Kita dalam kehidupan ini terhadap orang-orang yang menyakitin kita adalah bersabar, membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Ketika kau maafkan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tuh seorang hamba ketika memaafkan, apa yang Allah akan berikan kepada dia? Kehormatan. Lebih tinggi derajatnya dia daripada orang yang menyakitin dia. Kita biasanya di masyarakat, kalau ada orang mengalah, memaafkan, apa kata orang-orang? Ente takut sama fulan. Jangan takut sama fulan. Mana harga dirinya? Maka ingat, ketika ada yang seperti itu, kau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada syaitan. Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat ini. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca. Apapun yang kau lakukan, sholatlah. Tapi saya kerjanya masih riba, Ustaz. Sholat. Tapi saya masih gemar narkoba. Sholat. Tapi saya masih suka jahat. Sholat. Tapi saya kerjanya debt collector. Sholat. Tapi saya tukang oplos bir, Ustaz. Sholat. Tapi saya kumpul kebo. Sholat. Tapi saya kerjanya BPKB, jaminan dan sebagainya, itu kan riba gitu. Sholat tetap. Tapi saya penari telanjang, Ustaz. Sholat. Justru sholat itu yang bisa menghentikan itu semua. Ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Perbanyak kita membaca hal itu. Lelah teman-teman sekalian, urusan duniawi itu lelah, semakin dikejar semakin lelah karena nggak dapat terus kita kejar. Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang yang tidak hanya duniawi saja pikirannya, tapi juga zuhud, dia juga memikirkan masalah-masalah akhirat, maka kita tenang dalam kehidupan. Kita merasa cukup dengan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kehidupan kita nggak lelah. Kita nggak tahu apa yang kita kejar sesungguhnya. Karena yang kau kejar sesungguhnya duniawi. Kau sudah dapat harta yang banyak, masih ingin dapat harta lagi, lelah teman-teman sekalian. Kau ingin sebuah jabatan tertentu, kau kejar terus-menerus menghalalkan segala cara, lelah teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang punya orientasi adalah syurga, orientasi adalah husnul khatimah, mati baik, orientasinya adalah kehidupan akhir yang dicintai, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang kehidupan kita.
Ketika Allah menempatkan kita dalam suatu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong ke si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong berikan kepada aku amalan yang menjamin aku masuk surga bersamamu. Allahu Akbar. Ini permintaan yang luar biasa. Dia tidak minta masuk surga saja, tapi dia minta, ya Rasulullah, tolong kasih aku amalan yang menjamin aku masuk surga bersamamu. Berarti dia tidak mau masuk surga selain bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Artinya selalu berzikir kepada Allah. Jadi orang kaya bukan sesuatu yang bangga. Kalau kamu kaya, kamu tidak bermanfaat buat orang lain, lebih baik mungkin nggak usah kaya lah gitu. Jadi lebih baik sederhana tapi bermanfaat untuk orang lain. Ya akhi, selama ini kita telah melanggar pada Allah. Yuk sekarang kita tutup, kita harus istighfar, minta ampun kepada Allah yang banyak. Sekarang kita mendiskusikan obrolan cinta kita adalah menuju kepada cinta yang halal bagaimana. Maksudnya apa? Kita menuju pernikahan dan sebagainya. Kalau dia menyambut selesai. Tapi kalau tidak, Anda harus paham dan cerdas penundaan-penundaan itu. Kalau ternyata kendalanya pun Anda selesaikan belum mau, sebetulnya dia tidak mencintai. Alasannya ekonomi. Anda sebagai seorang perempuan mengatakan, aku tidak mementingkan itu. Kan rezeki bisa dicari bareng-bareng. Alasannya belum kuliah. Saya jamin insya Allah saya akan dukung dalam kuliah. Saya tidak akan repoti kamu dalam kuliah. Apalagi alasannya? Alasannya aku masih punya adik belum selesai sekolah. Nanti kita bantu bareng-bareng. Lah kok masih gak mau? Bohong. Dia hanya pengen, ya suka-suka saja. Itu pun waktu WA kepada Anda dengan sambil tidur, gak sadar ya. Bukan karena dia rindu dan cinta. Awas, hati-hati. But subhanallah, everybody can see each other's activity. So you upload one picture, somebody views it, rest of, if that person has 1,000 friends, and that person comments on your picture, the person's 1,000 friends are going to be able to see your picture, are going to have access to your aura. Ikhwani, he's going to get the sin, but the woman is also going to carry his sin as well. If you are posting these pictures of yourself, fear Allah and know that that one picture may be the reason why you enter into the fire. Biarkan orang tahu antum selalu bahagia, padahal masalah kita banyak. Nggak apa-apa. Gitu kan? Konsep dasar seorang muslim, kalau curhat, berkeluh kesah sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Wudu, sujud. Ya Allah, saya sakit, sembuhkan. Ya Allah, si fulan sakit di saya. Ya Allah, begini dan begitu. Keluhkan pada Allah. Kalau manusia hanya konsultasi, itu pun pada ahlinya. Sakit sama dokter, butuh agama sama ustaz. Itu saja. Konsultasi, tahu konsultasi itu gimana? Saya sakit kepala, obatnya apa dok? Itu konsultasi. Dok, saya mau cerita dulu ya. 3 hari yang lalu begini begitu. Wah, panjang ini. Sama dokternya diusir nanti. Ini pasien apa ini cerita panjang lebar? Tanda keikhlasanmu di saat ingin mengajar kepada seseorang, tanda ketulusanmu, tanda keseriusanmu di dalam mengajak orang kepada kebaikan adalah di malam harinya kau sudah memohon kepada Allah untuk mereka. Jadi ustadz itu sebelum ngaji itu sudah doakan semalam, ya Allah, aku besok mau ke sana, ya Allah, berikan hidayahmu kepada mereka, ya Allah. Bukan hanya memperbaiki omongan ceramah, bukan itu. Bahkan kata guru mulia kami, sudah ceramah gak usah kau siapkan, akan tapi doa yang kau perbanyak. Karena nanti Allah menjadikan kau yang dengar, hatinya dengar, bukan lesanmu. Sehingga kadang ngomongnya ngomong biasa saja, tapi bisa kebawa sampai pulang ke rumahnya. Semoga kita menjadi ahli surga semuanya.
Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak. Betul nggak? Wajar nggak rumah tangga itu ada masalah? Wajar. Dua orang yang beda kepala, beda pemikiran, beda latar belakang, disatukan di tempat yang sama, memungkinkan ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu adalah mereka yang saat ada masalah membuat dia makin dewasa untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari yang terbaik, agamanya. Ukti cari laki-laki yang terbaik, agamanya. Ikhwan cari ukti yang terbaik, agamanya. Bukan cuma tampilan casingnya cantik, dadat cantik tinggal dikasih Pond's White Beauty, anti-aging. Antum pakai kemudian apa lagi? Blush on, foundation, day cream, night cream, body lotion, Citra Pearly White. Banyak Shinzui, lulur, banyak brother. Kalau cuma pengen fisik doang brother, tapi yang di dalam inner beauty itu yang paling terbaik, ini yang paling mahal. Maka cari wanita yang terbaik agamanya brother, yang ketika engkau menatapnya ia akan tersimpukkan ketika dipandang. Dan kemudian yang juga harus dilakukan ketika teman-teman ingin melupakan seseorang adalah teman-teman senantiasa boleh kok, kalau memang susah sekali, untuk mengingat keburukannya. Itu cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melupakan seseorang. 40 hari teman-teman rutin, tidak pernah tertinggal sholat tahajud, catat akan banyak keajaiban yang datang dalam kehidupan teman-teman. 40 hari ya, terus akan ada keajaiban yang tiba-tiba datang. Kenapa Ahilman bila bilang seperti ini? Karena Ahilman ngalamin. Saat dulu terpuruk, gak punya apa-apa, begitu sibuk dengan urusan dunia, seakan-akan hampa, gak dapat apa-apa. Ternyata dunia itulah yang membuat kita menjadi gak ikhlas dalam urusan. Jangan pernah sakiti hati wanita. Wanita paling sulit untuk melupakan seseorang. Laki-laki paling sulit untuk membuktikan cintanya terhadap wanita. Jadi kalau dikasih masalah membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, itu anugerah. Kalau ada masalah membuat kita makin taat ke Allah, itu anugerah. Jangan pernah mau berpisah dengan masalah. Jangan pernah lari dari masalah, karena semakin Allah datangkan masalah berarti Allah sedang kuatkan dirimu, Allah sedang kuatkan hatimu. Maka jangan pernah minta diringankan masalahmu, tapi minta dikuatkan hati dan tubuhmu. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Namanya laki-laki mah gak tulus cintanya kalau gak cinta sama Allah teh. Yang namanya laki-laki cintanya kepada tampang, kepada fisik. Selama kalau dia belum cinta kepada Allah, dia cuma cinta fisik. Kalau ada laki-laki yang menyatakan cintanya sebelum nikah, maka itu bukan laki-laki. Sudah tidak musim tukar coklat. Sekarang itu musimnya tukar tulang. Aku menjadi tulang punggungmu, kamu menjadi tulang rusukku. على الحصيلة بعيد حتى لا تقوم ولا تقعد ولا تمشي في بعض. ذلك فقط يقول عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وقبلت 10 صلوات من الله كل صلاة من ربك لا تساويها السماوات ولا الأرض ولا يقوم لها شيء من رب جل جلاله ولو
جمعت عبادة المتعبدين من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة لكانت صلاة الله فقط. هذا عمل الخلق، وده عمل الخالق كيف يستوي؟ ما ممكن يستوي هذا مع هذا. ده عمل الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، وتحصل هذا كله في لحظة تصليها على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وشر الصلاة هناك يقول إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Nanti di surga, kamu nggak akan lagi ngerasain sedih. Kamu nggak akan lagi ngerasain kecewa. Kamu nggak akan lagi ngerasain ditinggalin. Kamu nggak akan lagi ngerasain lelah. Nggak ada lagi nanti di surga. Jadi bersabarlah karena kamu masih di dunia, dan dunia ini sementara. Dan itulah fitrah tabiat kehidupan di dunia, semua orang merasakannya. Jika kamu bersabar, jika kamu istiqomah beramal saleh, maka nanti di akhirat kamu akan kesal. Banyak orang-orang memberi nama anaknya karena indah lafadznya. Lafalnya itu indah, tapi nggak ada artinya. Siapa nama anaknya? Titanica. Masya Allah. Apa artinya Titanica? Ya nggak tahu tuh, kapal Titanic gitu kan? Ada. Di Indonesia itu ada. Ada lagi, subhanallah. Saya pernah jumpa sama jemaah haji, jemaah umrah. Anaknya siapa namanya bang? Harley Davidson. Kenapa anaknya namain motor gitu kan? Mungkin karena bapaknya. Ada nama-nama yang tidak memiliki arti. Dan hati-hati kalau memilihkan nama buat anak itu, bicara masalah nama, jangan yang panjang-panjang. Cukup satu nama. Kita lihat nama-nama Nabi, nama-nama sahabat Nabi, namanya itu satu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah. Bagaimanapun keadaan kita, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun musibah kita, kita katakan di hati kita, aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Diputusin pacar kenapa stres sih? Alhamdulillah harusnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah membongkar aib, membongkar keburukan dari pacar saya ya Allah. Ternyata dia bukan seorang yang terbaik buat saya. Dah, terima. Bahkan ketika kita berani memutuskan pacar kita, bismillah, putus. Maka ini pilihan yang terbaik untuk kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah jauh kita dari Allah. Tidak ada perempuan yang tidak cantik, semua perempuan itu cantik. Maka yang cantik itu jangan fisiknya, tapi yang paling penting hatinya. Cantik fisik usia bertambah bisa bertabur wajah itu, tapi cantik hati sampai kapanpun usianya akan tetap dibilang cantik. Rindu itu berat, tapi selalu ada cara untuk mengungkapkannya. Kalau tidak bertemu, tentu melampiaskan dengan cara yang terbaik, yaitu sholat. 1. Berharap kepada Allah. 2. Dirikan sholat. Ya Allah, hari ini aku pasrahkan diriku sepenuh hati dan jiwaku, sepenuh diriku. Jika aku pernah beramal, maka semua aku niatkan untukmu ya Allah. Ya Allah, jika aku masih ada punya kesempatan hidup dari mulai saat ini, maka mohon bimbing aku lebih baik daripada hari sebelumnya. Tapi jika aku wafat hari ini ya Allah, mau mati, mohon jadikan wafatku wafat yang baik dalam hari ini. Jika engkau masih berikan aku kesempatan untuk menjalani kehidupan, aku berjanji mulai detik ini, aku akan tunduk patuh pada semua ketentuan. Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Kalau ada orang pertama yang akan tunduk, aku sekarang orang pertama yang akan tunduk ya Allah. Aku berjanji akan jadi muslim yang lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Saya yakin banget nih. Kata teman kita, caranya gimana? Kayaknya mustahil deh. Allah punya cara. Allah bisa mendatangkan sesuatu dengan cara-cara yang kita mengerti, ilmiah, logis. Bisa yang dengan cara yang kita nggak ngerti, nggak ilmiah, nggak logis. Bisa juga dengan sebalik dari apa yang kita ngerti. Kita ngertinya gini, Allah bikin yang sebaliknya. Allah punya banyak cara.
Janganlah kita jadi orang yang saling curiga. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu saudara Muslim yang lain. Berpakaian seperti apapun pakaiannya, semenjak pakaian itu sopan, insya Allah kita sanggut mereka. Kita istilahnya jangan kita mencurigai mereka. Aliran apa, mau ini. Semenjak niatan yang baik, insya Allah kita selalu akan berjumpa dengan orang-orang yang baik. Tapi Ustaz, saya ini sayang banget sama dia, Ustaz. Tiap hari saya kebayang dia. Saya nggak bisa ngelupain dia, Ustaz. Gimana cara ngelupakan dia? Mantan bukan untuk dilupakan. Mantan itu akronim dari manis ingatan. Maka mantan jadikan bahan istighfaran. Setiap ingat mantan, astagfirullah. Ketika ngelihat mantan jadian sama teman kita, astagfirullah, makin kenceng istighfarnya ya. Itulah sederhana. Laki-laki makin banyak alasan, bukan laki-laki yang baik untuk dipertahankan. Yes. Laki-laki berani, optimis, yakin, jalanin. Kalau makin berani, Allah tunjukkan jalannya. Anda Ramadan sebelumnya belum maksimal, 10 hari serius, 20 harinya belum serius. Anda Ramadan setelahnya 20 serius, 10-nya nggak serius. Maka kalau Ramadan sebelumnya belum serius, Ramadan yang kemarin belum dapat, Anda dikasih Ramadan yang sekarang. Kalau Ramadan yang sekarang belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk meningkatkan takwa? Hati-hati. Sedangkan kalimat kematian itu dibuka dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu sebelum Allah katakan jangan sampai wafat kecuali Anda jadi muslim yang baik. Dibuka dengan kalimat takwa. Bagaimana jadi muslim yang baik? Tingkatkan takwa dengan cara yang benar. Makanya saat Ramadan kita dilatih tuh. Ayo serius. Saya khawatir ini jadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Saya khawatir. Karena belum tentu ketemu Ramadan lagi tahun yang akan datang. Kalau tahun yang sekarang belum bisa serius, itu berapa Ramadan lagi teman-teman sekalian? Ini teman-teman doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang bulan Ramadan. Hadisnya di At-Tirmizi nomor hadis 3254. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, kita bisa baca doa itu teman-teman. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, enggak sakit sampai habis puasanya. Diberikan kekuatan untuk beribadah dalam keislaman dan diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup jangan main-main dengan maksiat, jangan main-main dengan zina, jangan main-main dengan pacaran, jangan pernah mencoba-coba pacaran, berselancar dunia maya. Stop. Allah maha melihat, al-basir, al-latif, al-khabir, maha melihat apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, dengan siapa kita chatting-chattingan. Allah maha melihat dan semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban ala kulli ma kunta ta'mal, atas seluruh apa yang sudah engkau kerjakan. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah ibadallah. Calon kamu memang berapa gajinya? Apa jawabannya? Jangan lihat gajinya. Seberapapun banyak pendapatan kita, sorry teman-teman, sedikit apapun pendapatan kita pasti cukup untuk hidup. Sebesar apapun pendapatan kita tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Catat, buat status. Kalau udah masuk bulan Ramadan, pasti kebanyakan dari kita berlomba-lomba beribadah untuk mendapatkan kebaikan berlipat-lipat ganda. Karena fight-nya itu beda sama bulan yang lain kan ya. Pas bulan Ramadan juga nggak terlepas dari yang namanya kegiatan bukber, alias buka bersama. Kalau udah ada bukber, jangan lupa cari lokasi yang ada
musolanya. Jangan hanya sekedar bermodal musola aja, tapi laksanakan juga sholatnya, jangan sampai lalai. Kondisi yang sangat disayangkan adalah ketika teman-teman hari ini puasa, tahan lapar, tahan dahaga, jauh dari perbuatan dosa, lalu teman-teman ikutan buka bersama, malah melakukan maksiat bersama, di mana sholatnya dilalaikan. Bahkan yang paling parah adalah maghrib, isya, dan tarawihnya itu ditinggalkan. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang yang kafir? Ini hanya reminder buatmu dari saudaramu. Wallahu a'lam. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, nggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Bukan kita yang menentukan kesudahan dari suatu masalah. Bukan kita yang menentukan kapan masalah itu akan selesai. Allah yang menentukan. Allah yang lebih tahu kapan dan bagaimana masalah itu akan selesai. Kita hanya berikhtiar semampu kita mencari jalan keluar yang kita tahu. Tapi kita sama sekali tidak menentukan akhir dari sebuah perjalanan. Dan janji Allah adalah menyelesaikan masalah hamba-hamba yang bersabar. Apa itu sabar? 1. Tidak berkeluh kesah. 2. Tidak melenceng dari jalan Allah. Dan 3. Tidak berputus asa. Sehingga kalau kita udah memenuhi syarat itu, sabar, dan Allah lah yang menilai kesabaran kita, maka karena kita yakin Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha teliti, maha tahu, penilaian Allah itu adalah penilaian terbaik. Apakah kita udah sabar atau belum? Biar Allah yang menilai. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja, karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun gak akan berpengaruh. Seberat apapun, sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan, semua itu akan terasa ringan. Bertakwa itu, takutlah kepada Allah. Allah tu syadidul iqab. Allah tu syadidul iqab. Wallah jamaah. Seorang wanita gara-gara seekor kucing, Allah adab di neraka. Syadidul iqab. Ya, tapi Allah itu juga maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kita perlu takut sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam alaihi salam, karena berapa dosa dikeluarkan dari surga? 10 dosa, 100 dosa, 1 dosa cuma. Antum berpikir akan membawa berapa dosa untuk masuk surga? Nggak bisa. 1 dosa harus keluar dari surga. Makanya nggak ada orang yang masuk surga membawa dosa. Nggak ada. Harus dibersihkan terlebih dahulu dosanya. Kita lebih baik bersih-bersih di sini. Kita lebih baik menyucikan diri kita dari dosa di sini. Daripada harus dibersihkan di neraka nantinya. Na'udzubillahi minan nar. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu amalan yang ringan banget kita lakuin, tetapi pahalanya tuh luar biasa dan kayak nggak terbatas gitu pahalanya. Tahu nggak amalan apa? Nge-repost satu kebaikan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Kalau kita sedang dibully, kita lagi difitnah, maka ambillah sikap sejarahnya Aisyah. Itu yang saya lakukan ketika saya difitnah atau dibully di sosmed. Saya meniru sikap sejarahnya Aisyah. Apa? Diam.
Kata Allah, nikmati hidupmu dengan senang, nikmati hidupmu dengan tenang. Silahkan kemanapun kamu tenang. Di sini tenang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Seharusnya begitu. Bukan cuma jadi lirik. Di rumah tangga senang, bekerja tenang, di kehidupan sosial tenang. Jadi semua garis yang Allah tetapkan dalam kita beraktivitas, ya Allah tuh nggak ingin kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah, manusianya yang tidak baca pedomannya. Apakah balasan bagi orang-orang sabar? Yang pertama, Allah memuji-muji orang-orang yang sabar. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang bertakwa, orang beriman ya sabar. Ya ibaratnya teman-teman sering dengar juga anak SD ya dikasih ujian SD, anak SMP dikasih ujian SMP. Lebih tinggi lagi levelnya, lebih berat lagi ujiannya. Level keimanannya udah semakin tinggi, ujiannya juga semakin tinggi. Iya. Kemudian yang kedua, tentu saja ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau sudah dicintai Allah, pasti akan dapat sesuatu. Salah satunya adalah Allah kasih ketenangan. Betul. Damai. Damai banget teteh. Gak apa-apa dong maksiat, kan Allah Maha Pengampun. Selalu aja ya kan. Banyak dari kita yang menjadikan kalimat Allah Maha Pengampun sebagai landasan untuk terus-terusan dengan sengaja melakukan dosa. Tentu ini sangat keliru. Bagaimana bisa engkau mengharapkan kasih sayang, engkau mengharapkan ampunan kepada zat yang tidak engkau patuhi perintahnya dan tidak engkau hindari larangannya. Engkau benar ketika mengatakan Allah Maha Pengampun, tapi sepertinya engkau lupa bahwa Allah juga memiliki azab yang begitu keras. Sebagian dari kita tertipu dengan angan-angan akan ampunan Allah, lalu kita begitu menikmati dosa-dosa. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, orang yang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia menjadikan itu alasan untuk terus-terusan melakukan dosa. Padahal yang harusnya terjadi adalah kita berusaha untuk menghadirkan dan menyeimbangkan rasa harap akan ampunan dan rasa takut akan azabnya Allah, agar kita senantiasa bertaubat dan beramal soleh. Ini bukan tentang besar kecilnya sebuah maksiat, melainkan tentang kepada siapa kita bermaksiat. Allah nggak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. Yang terjadi justru kita putus asa minta ampun pada Allah. Nggak pernah Allah putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله. Allah tuh sayang banget sama kalian teman-teman, sayang banget sama kita semuanya, sayang. Apa bukti sayangnya? Udah banyak dosa masih dipanggil Qul ya ibadiyah, katakan kepada hambaku, masih dianggap hamba tuh. Udah banyak dosa, Allah masih bilang, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah. Ada dosa apapun, minta ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Dinikahin enggak, dipegangin iya. Bayangin, nggak ibaratin beli mangga. Bang, ini mangga berapa bang? 8.000 sekilo. Oh, 8.000. Cobain bang, di black. Nggak enak bang, taruh lagi. Yang ini aja, aku beli semangka aja deh bang. Ini udah dimakanin yang dibeli semangka, tapi teteh dipegangin. Pernah nggak teteh megangin laki-laki? Ngapain teteh megangin laki-laki? Nggak ada yang bisa dipegang juga. Ahwat, ingat nih, hey, engkau itu intan berlian permata. Itulah dirimu sayang. Yang namanya perhiasan dikeluarkannya sekali-kali, ditampakkannya sekali-kali. Kau intan berlian permata, itulah dirimu. Butiran-butiran mutiara yang indah, itulah dirimu. Mutiara yang indah dihasilkan dari perih pedihnya seekor kerang menahan air yang masuk ke dalam tubuhnya sampai dikonversi setiap luka dan duka menjadi air mata yang mengeras menjadi mutiara. Itulah seorang wanita. Apa anda pikir Allah nggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua sekecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun, pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, pukul sendiri di dalam, maksiat di dalamnya, nampak. Film anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang
Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana. Jadi putar. Dan yang paling celaka, Anda wafat dalam keadaan itu. Salah satu kekonyolan dan kebodohan seorang itu adalah memaksa seseorang untuk menjadi jodohnya dia, yang orang itu tidak mencintai kita. Jadi buat apa gitu senang sama seseorang, kita cinta mati sama seseorang ini, kepingin dia jadi jodoh kita, tapi dianya nggak senang sama kita. Kok bisa tiba-tiba Anda mau buka yang lain, keluarnya ceramah Ustadz? Terus muncul di beranda. Siapa yang ngirimkan ke beranda? Algoritma YouTube. Tapi gimana algoritma itu bisa muncul di hadapan kita kalau Allah nggak berkehendak? Ya, ada tiba-tiba. Kok bisa ngelihat ceramah? Kok pas banget dengan yang dialami? Itu kan hidayah. Kalau diikuti, nah itu petunjuk. Mereka berproses dengan bertahun-tahun pacaran. Chattingan, ketemuan, jalan, boncengan, pegangan, dan bahkan sampai ada yang berhubungan badan. Hidayah datang, mereka acuhkan, dan pertaubatan mereka tangguhkan. Katanya nanti setelah nikah. Maka seakan-akan ajalnya berada di dalam kendalinya. Lantas mereka sama-sama menginginkan keberkahan dalam indahnya ikatan pernikahan. Hei kawan, tidakkah kau sadar bahwa kau sedang mempermainkan Tuhan? Pada masa itu nanti ada orang yang mendapatkan naungan, mendapatkan atap, padahal masa itu semua sudah hancur. Siapa itu? Mereka yang mendapatkan naungan daripada panas teriknya matahari adalah di antara mereka dicari oleh Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan kita bukan berkasih sayang karena satu negara. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, Republik Indonesia. Sekarang sedang berada di kerajaan Pulau Pinang, Malaysia. Kita tidak disatukan oleh satu negara, tapi kita disatukan oleh cinta karena Allah. Berkawan karena harta akan binasa, berkawan karena kuasa akan sirna, berkawan karena benda pun akan hilang, tapi berkawan, bersahabat, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah orang-orang yang akan dicari Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang, bersaudara karena aku, kata Allah. Azilluhum tahta zilli. Aku akan naungi mereka. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan. Dunia itu tempat bertugas, dan dunia itu pasti akan ditinggalkan. Sepanjang bernama manusia, pasti meninggalkan dunia. Sepanjang bernama manusia, pasti akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan berbagai misi yang telah diemban. Orang-orang yang yakin dengan itu semua, lalu mengkreasikan sisa waktunya untuk beramal saleh. Dan dengan itu saling mengingatkan, saling share, watawasau bil haq, dan bersabar menjalaninya, maka itulah orang yang terlepas dari kerugian. Kamu kok nggak pakai jilbab? Kamu kok nggak menutup aurat? Yang penting ditutup itu hatinya. Aku khawatir kalau cara berpikirmu begitu, nanti di tengah jalan kau jumpa dengan orang gila. Maaf, nggak pakai celana. Pas kau tanya, orang gila, kenapa nggak pakai celana? Dia jawab sama seperti jawaban yang tadi. Yang penting pakai celana itu hatinya. Logika berpikirmu diluruskan. Kenapa Ustadz membahas tentang menutup aurat ini lama sekali? Karena segala perbuatan dosa berawal dari terbukanya aurat. Secara singkat Khatib ingin menegaskan, setiap datang tahun yang baru, bulan yang baru, baik itu terkait personal kelahiran kita pribadi, ataupun juga tahun berganti dalam berkehidupan, Masehikah itu, Hijriahkah itu, maka Nabi memberikan satu contoh yang kuat agar setiap datang waktu berganti, jangankan tahun, bahkan setiap detik, koreksi diri kita untuk meningkatkan amal soleh kita. Karena itu yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan selalu kita merasakan di setiap detik itu boleh jadi maut bisa datang menjemput kita.
koreksi dari yang salah, tinggalkan segala yang Allah larang, dan kembali kepada jalan kebaikan yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan di masa lalu sampai detik ini. Semoga membimbing apa yang akan kita lakukan, dan semoga Jumat kali ini dicerahkan keadaan hati kita untuk menerima taufik Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Orang-orang Indonesia ini kalau menikah modalnya cuma dua, satu cinta, dua kerja. Dan kebanyakan anak muda juga menikah seperti itu. Menjelang pernikahan biasanya orang tua sibuk cari gedung, catering, pelaminan, undangan, urusan seragam. Padahal yang dibutuhkan anak-anak yang menjelang menikah itu adalah psikologi pernikahan, fikih pernikahan, hukum positif pernikahan, psikologi perempuan, kesehatan reproduksi, keuangan keluarga, parenting, psikologi perempuan. Masa survival pernikahan usia 1-5 tahun yang sangat bermasalah dan sangat rentan ini. Tapi kebanyakan orang tua, nak, kamu cinta sama dia? Iya, dia udah kerja, sudah bungkus. Ini bahaya. Apalagi anak laki-laki juga tidak dididik dengan baik menjadi seorang suami. Sehingga dia tumbuh seperti rumput ilalang yang tanpa pembinaan bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam rumah. Bagaimana sholat itu wajib diketahui dan disadari dan ditanamkan dalam hati setiap orang muslim kalau dia adalah kewajiban dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar pilihan. Kita bicara sholat 5 waktu yang wajib. Ini adalah kewajiban dari Allah SWT dan wajib tanamkan dalam hatinya sehingga setiap kali dia terlewatkan atau akan masuk waktu sholat merasa gelisah dan merasa bahwasanya adalah sebuah beban yang harus dia selesaikan. Itu makna daripada kewajiban. Dan kalau itu diyakini dalam hati, maka ada jaminan baginya surga. Jadi bukan hanya pilihan, oleh karena itu tidak ada hubungannya sama tidak enak sama atasan, tidak enak sama tetangga, tidak enak sama mertua, gak enak sama teman-teman. Pokoknya memang saya kerjakan karena Allah wajibkan. Ada orang, tidak ada orang yang sholat bersama kita, tetap kita mengerjakannya. Kita berada di negara yang mayoritas muslim atau kita minoritas, maka tetap kita akan kerjakan sholat 5 waktu.